Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mengisi materi untuk mata kuliah jurnalistik penyiaran. Dan bab yang akan kita bahas yaitu mengenai 3 pilar sistem penyiaran di Indonesia. Saya Dina Islamiyah akan membahas salah satu dari 3 pilar sistem penyiaran yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan salah satu pengantar ya terlebih dahulu mengenai sistem penyiaran di Indonesia itu apa sih sebenarnya ya. Untuk sistem penyiaran nasional itu merupakan sistem penyelenggaraan atau tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan, mencapai asas, fungsi, dan juga arah penyiaran nasional. Kemudian untuk materi kita kali ini yaitu mengenai 3 pilar sistem penyiaran di Indonesia. Tentunya ini memiliki kaitan erat dengan teori pers juga. Dalam hal ini ada 4 teori pers yang memiliki kaitan dengan 3 pilar sistem penyiaran di Indonesia. Untuk 4 teori pers yang memiliki kaitan dengan 3 pilar sistem penyiaran Indonesia itu, yang pertama ada authoritarian teori, kemudian ada libertarian teori dan komunis teori, serta yang keempat ada social responsibility teori. Nah, saya mulai dari pembahasan awal dari teori pers yang pertama, yaitu authoritarian teori. Nah, karena radio itu merupakan salah satu media yang menjadi sebagai propaganda pemerintah, maka fungsi pers itu juga untuk memberikan justifikasi ya, untuk menjustifikasi kebenaran pendapat dari pemerintah terhadap beberapa persoalan yang ada yang muncul di kehidupan masyarakat. Jadi pers itu boleh memberikan kritik asalkan kritik yang diberikan atau yang dikeluarkan itu tidak bertentangan dengan rezim yang ada kala itu. Kemudian yang kedua, mengenai libertarian teori, yaitu teori pers ini merupakan antitesis dari authoritarian teori, karena pers ini bukan serta-merta merupakan alat dari pemerintah, karena media ini bisa dimiliki, dioperasikan oleh siapapun itu. Berarti untuk radio ini tapi harus tetap menjadi kepemilikan media itu harus gimana ya. Akan tetapi hukum industrial kepemilikan media itu hanya terpusat pada pemilik atau pemodal besar untuk mendapatkan keuntungan. Untuk yang ketiga yaitu komunis teori. Jadi teori ini merupakan varian baru atau kelanjutan dari teori yang pertama tadi, yaitu authoritarian teori, karena media ini sifatnya integral dengan parpol yang ada di Indonesia, dengan beberapa partai politik atau pemerintah ini dalam artian tidak memiliki peran atau tidak diperkenankan agar media ini merupakan kepemilikan media secara pribadi, karena media berfungsi atau mempunyai peran untuk menyebarkan pandangan, terutama yang bersumber dari beberapa narasumber ya, atau dari ucapan pejabat negara. Yang keempat, teori pers yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai social responsibility theory. Yang keempat ini, jadi sesuai dengan nama teorinya, social responsibility. Jadi teori ini merupakan pengembangan sekaligus menjadi teori yang bisa mengkritik terhadap teori yang kedua tadi atau libertarian teori, karena pers harus dibebaskan. Pers bebas dari intervensi pemerintah, tapi untuk sensibilitas dari media itu bisa berdampak buruk, yaitu pers liberal. Oke, kita lanjut pada inti materi yang akan kita bahas ya. Jadi mengenai 3 pilar sistem penyiaran di Indonesia, ada 3. Pertama dari otoritarisme,
Kemudian yang kedua neoliberalisme, dan yang ketiga yaitu demokratisasi. Untuk yang akan saya bahas yaitu pilar dari otoritarisme. Secara sederhana, secara gamblang kita melihat ya, ada dua sistem politik yang mempengaruhi sistem komunikasi penyiaran, yaitu otoriter dan demokrasi. Nah, dengan adanya hal ini, pandangan dasar dari sistem otoriter yaitu keinginan agar bisa mengatur masyarakat, agar masyarakat itu bisa diatur oleh pemerintah. Jadi sistem otoriter ini memberikan penilaian agar pemerintah itu menjadi dominasi untuk bisa mengatur masyarakatnya, karena mayoritas masyarakat tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, tapi harus ada sistem pengatur dari luar juga, dari eksternal. Nah, sistem komunikasi otoriter ini dia menempatkan intervensi pemerintah secara total pada media penyiaran, sehingga dari izin, kemudian dari kontrolnya atau sanksi dilakukan dari izin, kontrol, termasuk dari sanksi-sanksi yang ada itu ada di dalam birokrasi dan berlaku untuk semua media. Kalau kita simpulkan misalkan ya, dari otoritarisme ini menjadi sebuah paradigma sosial yang berdasar pada pemikiran, termasuk juga dari beberapa pandangan. Secara politik, sistem negara ini kan berpartai tunggal dan dilengkapi dengan dinas politis rahasia. Kemudian misalkan di negara penganut paham otoritarisme, jadi pemerintah itu memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan media massa dengan memberikan hak paten atau izin kepada pencetak atau pengelola media penyiaran. Untuk pilar sistem penyiaran ini ya, otoritarisme, jadi dia memiliki karakteristik atau ciri, dalam hal ini kemampuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa kesejahteraan sosial. Karena rezim otoriter berorientasi atau berpandangan ya pada perolehan otoda atau otonomi daerah yang besar pada kepentingan elit politik tertentu. Di samping itu penguasa itu bisa mengendalikan aparatnya melalui kapasitas birokratis, bisa memajukan pembangunan dan dijalankan oleh elit-elit negara yang secara ideologis mereka itu bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara tersebut ya, dalam artian memiliki pertumbuhan. Nah, sistem pemerintahan otoriter ini sendiri kawan dibagi menjadi dua kelompok. Untuk kelompok pertama itu mendorong pertumbuhan tapi tidak kesejahteraan. Kemudian untuk yang kedua tidak mendorong kedua-duanya, jadi mereka tidak memberikan support dan juga ya mereka biasa aja gitu. Untuk Indonesia sendiri tergolong dalam rezim pertumbuhan otoriter, karena ciri utama yang bisa kita lihat rezim pertumbuhan otoriter ini, elit mempunyai kekuasaan pada negara tersebut. Bahkan mereka juga bisa memperkaya dirinya sendiri. Bahkan kita lihat dari DPR yang ada di negara kita, termasuk partai politik, mereka berfungsi sebagai rubber stamps gitu, atau sebagai media yang bisa menjustifikasi atas kehendak pemerintah. Sementara pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah. Setelah kita mengetahui untuk salah satu pilar sistem penyiaran di Indonesia, salah satunya itu otoritarisme yang saya bahas, maka kira-kira mungkin kita berpikir gitu ya, bagaimana kira-kira implikasi pandangan otoritarian itu terhadap karakter kebijakan yang menyangkut pers dan penyiaran. Jadi pada dasarnya Indonesia
tidak pernah menikmati kebebasan pers dan penyiaran, baik itu saat penjajahan maupun di saat merdeka saat ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi pertanyaan, kita lanjut di WA Group. Terima kasih sudah menonton video ini. Beberapa kelanjutan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.